Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarraf wa karram wa baraka wa azam wa ala sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisikan himpunan hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab yang kedua yang diletakkan oleh Imam Nawawi adalah bab taubati, yaitu bab taubah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bab pertama Imam Nawawi meletakkan di dalam kitabnya, yaitu bab tentang ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang kedua adalah bab tentang taubah. Artinya apa? Bahwa seorang muslim dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum dia melakukan aktivitas ibadah, hendaknya dia memperbanyak taubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dalam istilah ilmu tasawuf disebut dengan at-takhalli, yaitu membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan berbagai macam ibadah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bagaikan gelas yang berisi kotoran. Apabila kita mengisi gelas tersebut dengan air yang di dalamnya terdapat kotoran, maka air tadi tentu akan bercampur dengan kotoran. Maka terlebih dahulu hendaknya kita mengosongkan gelas tadi dari kotoran, baru setelah itu kita isi dengan air yang bersih. Niscaya air yang bersih itulah yang dapat kita minum. Maka begitu pula dengan seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum dia melaksanakan berbagai macam ibadah, hendaknya dia membersihkan dirinya terlebih dahulu, mengosongkan dirinya dari berbagai macam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bab taubah ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, qalal ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, bertobat itu wajib dari setiap dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, maka hendaknya kita bertaubat, memperbanyak taubat kita, karena manusia ini banyak melakukan kesalahan, baik yang dia sadari ataupun yang tidak dia sadari. Dosa yang disebabkan oleh mata, dosa yang disebabkan oleh tangan, dosa yang disebabkan oleh kaki. Banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia.
Oleh karena itu bertobat, kata Imam Nawawi, wajib hukumnya dari setiap dosa. Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan dosa kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Selain kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, ada lagi caranya untuk menghilangkan dosa-dosa kita, yaitu dengan cara memperbanyak berbuat kebaikan ataupun amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan, Bapak Ibu, akan mengikis ataupun menghilangkan dosa-dosa kita. Maka amal soleh itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan. Maka salah satu cara untuk menghilangkan dosa apabila kita melakukan dosa, salah satunya kita iringi setelah kita melakukan dosa tadi dengan memperbanyak amal soleh atau berbuat baik. Seperti misalkan kita melakukan kesalahan, setelah itu kita iringi dengan sedekah, setelah itu kita iringi dengan ibadah, setelah itu kita iringi dengan membaca Al-Quran, setelah itu kita iringi dengan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka amal ibadah yang diiringi setelah melakukan kesalahan tadi, maka kesalahan tadi akan terhapus dengan sendirinya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha, dan iringilah perbuatan jelek atau perbuatan buruk yang kamu lakukan, iringilah setelah itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan buruk yang kamu lakukan tadi. Dosa-dosanya terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, maka sekiranya maksiat di antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqin adami, yang tidak berhubungan dengan urusan manusia, falaha thalathatu syurut, maka bertobat itu ada 3 syaratnya. Jika dosa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan manusia, artinya kita dengan Allah sajalah yang tahu, maka ada 3 syarat untuk bertobat. Yang pertama, ayyuqli'a anil ma'siyati, bahwa dia meninggalkan maksiat tersebut, dia meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Maka itu syarat yang pertama, syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, wathani ayandama ala fi'liha, yang kedua adalah dia menyesal melakukan perbuatan maksiat tadi, diiringi dengan penyesalan. Mengapa saya melakukan kesalahan ini? Mengapa saya melakukan perbuatan maksiat ini? Nadam, menyesal. Dan inilah salah satu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, salah satu ciri daripada sifat nafsul lawamah. Dia menyesal setelah melakukan perbuatan maksiat. Kenapa saya melakukan ini? Timbullah penyesalan. Maka setelah timbul penyesalan, penyesalan tadilah yang membawa dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, watsalitu ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga adalah dia berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Bertekad dia, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya bertekad, ya Allah,
saya tidak akan melakukan perbuatan maksiat ini lagi. Maka inilah 3 syarat bertaubat. Yang pertama, dia tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Adapun maksiat yang berhubungan dengan manusia, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bihaqqin adami fasyurutuha arba'. Adapun maksiat yang berhubungan dengan manusia ada 4 syaratnya. 3 syarat tadi, kemudian syarat yang keempat, ayyabra'a min haqqi sahibiha. Dia mengembalikan hak orang lain yang dia ambil misalkan. Maka apabila kesalahan berhubungan dengan manusia, tidak serta-merta taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengembalikan hak orang lain ataupun orang yang dia sakiti, dia minta maaf terlebih dahulu, kemudian setelah itu bertobat, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang pencuri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengembalikan barang yang dia curi tadi, karena berhubungan dengan haknya manusia. Begitu juga dia sering menyaci, mengumpat, menggibah, menggunjing orang lain, dia bertobat dari dosa menggunjing, mencaci, tidak serta-merta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang dia sakiti tadi. Maka inilah di antara syarat-syarat taubat tersebut. Apabila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka langsung minta maaf, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila berhubungan dengan manusia, maka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kerelaan dari manusia tadi, meminta maaf pada manusia tadi, baru taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa manusia ini begitu banyak, kita sudah dicap oleh Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh kita memiliki banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu banyak berbuat kesalahan. Sudah dicap Bapak Ibu, tidak ada yang terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu berdosa, kata Rasulullah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, dia adalah orang yang memperbanyak taubat. Semoga kita termasuk orang yang selalu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.